Tapi kan tadi Kang Bro bilang ada connect ke 43 dan 39. Boleh saya cek ya? Coba dicek PP di 39 itu kalau berhalangan apapun alasan berhalangan dalam arti yang luas, itu yang mewakili ketua. Sebutannya ketum kalau ini. Jadi ketum berhalangan di pasal 39 ayat 5. Bentar, boleh saya Angka baca? 5 itu. Saya baca ya. Baca jadi ART loh, bukan AD anggaran dasaran sampai 20/21. Pasal 39 ayat 1, pengurus pusat terdiri dari seorang ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, seorang sekretaris atau lebih, seorang bendahara umum. Itu ayat 1. Kan ayat 1 itu mengulang di anggaran dasar di ayat 11, pasal 11. Yang ayat 5-nya itu udah nggak usah diulang, itu sudah jelas, nggak ada wakil ketua di situ, ketua umum dan ketua-ketua kan itu. Siap. Berarti ayat 5, apabila karena sebab apapun ketua umum pengurus pusat tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, diantaranya karena berhalangan tetap, maka salah seorang ketua yang dipilih oleh rapat pleno pengurus pusat. Salah seorang ketua kan, bukan wakil ketua kan? Umum, bukan wakil itu ketua umum. Nanti bias, ricuh lagi tuh. Kalau urusan dengan gini loh, kalau undang-undang Anda masih boleh menafsirkan, tapi kalau sudah PP, sudah peraturan pelaksana itu harus teknis, harus nunjuk hidung. Ibaratnya gitu, nggak boleh ditafsirkan lagi, ART nggak kan boleh teknisnya. ditafsirkan ini. Karena kan, karena gini kan? loh, mohon maaf ya, sorry banget ini kritik yang sangat mendalam, yang sering saya sampaikan. Karakter orang kita, budaya orang kita, khususnya notaris, ya, itu dia itu kalau nafsirkan pakai akal. Akal dia maksudnya, bukan akal sehat secara ilmu, keilmuan, metode. Bukan legislation of tekstualitas, legislation of grammatical, legislation of originalitas, legislation of comparative law, bukan begitu, bukan pakai ilmu. Ilmunya pokoknya gitu. Itu bahaya kalau membuat aturan nanti ditafsirkan suka-suka dia, itu bahaya. Saya kan hafal. Nah kalau dia nanti dengan model suka-suka menafsirkan, lalu dia nanti pakai kekuasaan otoriter, karena apa? Tunggal sifatnya, ngancam, mecat, gitu loh. Nah makanya sejak dini aturan itu harus yang aku bilang lo setelah social engineering harus direkayasa sedemikian rupa, tujuannya as order untuk tertib, bukan untuk disorder, untuk ketidaktertiban. Ya, dan itu hanya dipahami oleh orang-orang yang sadar dan cinta, yang mempunyai vigilance, yang punya fokus terhadap organisasi, yang tidak ambisius. Ya, tapi kalau orang-orang masih ambisius, masih ini, dia nanti berkilah, membalikkan fakta-fakta. Oh ini, oh itu orang ngeyel, oh itu gitu, itu orang keminter itu gitu. Padahal dia memang yang bodoh gitu loh. Tapi kan gitu, susah. Ada yang berpendapat, oh sekarang ada wakil ketua umum, nanti bisa disahkan nanti. Sahkan di mana? Dirubah ART dan nanti kapan? Ya kan sama aja, kalau nanti kan berarti kan nanti ada prosedur yang sendiri. Kalau di DPR itu namanya kayak ada dengar pendapat, ada masukan-masukan, ada dari masyarakat, ada itu kan ada itu. Kita kan apa istilahnya kalau orang apa namanya itu menggali. Kalau dalam hukum itu kita itu ada nilai-nilai, norma-norma yang digali kemudian dibawa ke normatif menjadi undang-undang, kan begitu. Ya, yang saya tahu sih yang kita sebut dengan aspiratif masyarakat. Kalau di sini ada aspiratif anggota, kan gitu harusnya. Ya, karena kan kemarin kan udah ada, Jateng salah satunya saya meminta Dr. Daror waktu saya masih ketua kemarin sebelum ini. Dia nyampaikan, Jateng apa Pak Widi ini? Oh, Jateng usulin aja pasal 19 itu supaya enggak
rancu, dimisioner itu penting dijelaskan, ditegaskan. Pasal 16 huruf C itu juga harus dijelaskan. 3 tahun itu sampai jadi 3 tahun itu ya sudah 3 tahun dijelaskan, tidak sampai kongres atau KLB enggak 3 tahun, gitu. Jadi 3 tahun itu kartu bulan dijelaskan 36 bulan gitu. Di penjelasan itu. Kalau enggak nanti di penegasannya di ART karena itu kan anggaran dasar. Makanya kalau RP 3YD usulannya di ART, bukan perubahan anggaran dasarnya. Di ART-nya dijelaskan, ditafsirkan gitu. Sehingga tidak rancu, tidak berkelit-kelit gitu loh. Ya, Kang WH. Kalau aturan itu kan yang saya tahu bukannya dibuat dulu aturannya, kemudian disosialisasikan baru dieksekusi. Enggak begitu. Enggak begitu. Kamu juga dengerin dulu. Itu kalau ADART, gitu, kan ada AD itu anggaran dasar, ART itu kan anggaran rumah tangga. Itu bukan satu kata, ada 2 kata, ada 2 kalimat maksud saya, bukan satu kalimat. Anggaran dasar itu disahkannya di Kongres atau KLB, Kongres luar biasa. ART dan Perkum itu di RP 3YD. Aspiratifnya semua dari anggota, terserah aspiratif itu cara menggalinya gimana, ya. Sesuai aturan itu yang penting ada aspiratif anggota. Nah, karena ini RP 3YD itu tidak perlu mengubah anggaran dasar, nggak apa-apa, tapi menafsirkan, merubah tafsir yang saya maksud adalah pasal 16 tentang yang menjadi sekarang ricuh itu kan masalah jabatan itu kan 3 tahun, di situ tidak dijelaskan. Akan dijelaskan di ART. Pasal 19 tentang dimisioner akan dijelaskan di ART. Sehingga nanti nyambung sampai pasal ke-21 ART. Sehingga yang dirubah mestinya ART-nya di pasal 16, pasal 19, pasal 21 dan pasal 39.